Selanjutnya kita bernyanyi dari buku ND nomor 597A ayat 1 sampai ayat 2, Bari Tahun Idolo. Kita dengarkan liturgi ke-8, refleksi kelahiran Yesus dan restitusi. Aku berbahagia menyambut Natal. Aku dapat baju baru juga hadiah lainnya. Saat Natal, kami pulang kampung bertemu dengan keluarga. Ada juga teman-teman yang lain. Saat Natal mereka baru bisa berkumpul dengan semua anggota keluarganya. Abang, kakak, bapak, ibu, dan lainnya. Kalau ke gereja, makin indah kelihatannya karena banyak hiasan seperti pohon Natal, lampu yang berkelap-kelip. Aku sungguh menikmatinya. Namun aku juga selalu diajari bahwa perayaan Natal adalah perayaan kelahiran Yesus. Siapa Yesus? Juru selamat manusia. Lukas 2 ayat 11 berkata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Belum sepenuhnya aku bisa memahami itu. Disinilah aku belajar supaya seiring bertambah usiaku, aku makin memahami kelahiran Yesus itu. Yesus itu sungguh datang untuk memberikan keselamatan kepada manusia, seperti maksud kelahirannya yang kita ingat dan rayakan hari ini. Yesus menjadikan kita anggota kerajaan Allah, termasuk anak-anak. Dalam Markus 10 ayat 14 dituliskan perkataan Yesus, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Menyambut karunia Tuhan itu, marilah seperti para malaikat yang memuji Allah, seperti yang ditulis dalam Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dalam Lukas 2 ayat 15b dituliskan perkataan para gembala setelah menyaksikan para malaikat memuji dan memuliakan Allah, yang mengatakan, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Gembala-gembala itu bergegas dengan cepat hendak menyaksikan kelahiran Yesus, yaitu Juru Selamat. Sebagai remaja, melalui perayaan Natal hari ini, kami pun mau bergegas dengan cepat menemui
menemui Tuhan dalam semua kegiatan ibadah dan gereja. Bukan hanya bergegas dengan cepat, tapi semua perjumpaan dengan Allah baik dalam ibadah, kegiatan gereja, juga dalam persekutuan keluarga kami. Ikuti dengan sukacita. Apa benar semua orang merasakan sukacita Natal, yaitu kelahiran Yesus yang menjadi juru selamat dunia itu? Dalam Matius 2, Herodes terkejut mendengar berita kelahiran Yesus. Terkejut bukan didorong rasa sukacita bahwa keselamatan itu nyata dalam diri Yesus, tapi karena perasaan iri dan cemburu bahwa ada manusia yang lahir yang akan menjadi Mesias. Herodes pura-pura ingin menyembah Yesus yang baru lahir itu, tapi dia sendiri merasa tidak senang karena menganggap Yesus sebagai ancaman atas kehormatannya. Rasa bencinya itu bukan membuat dia mengambil keputusan untuk membunuh semua anak-anak di Bethlehem yang berumur di bawah 2 tahun ke bawah. Apakah kami juga bersukacita pada Natal hari ini? Kami akan buktikan sukacita Natal malam ini dalam hidup sehari-hari. Untuk kedepannya kami belajar meninggalkan perasaan iri, cemburu, dan sifat benci serta karakter yang mudah marah. Terkadang memang sulit menikmati Natal karena kebiasaan-kebiasaan yang manusia ciptakan sendiri. Natal sering juga menjadi kesempatan anak-anak menuntut baju baru dan hadiah. Bukan sukacita yang kami rasakan merayakan kelahiran Yesus, tapi rasa marah karena anak-anak kadang tidak paham keadaan orang tuanya. Dalam Matius 2 ayat 16, rasa marah yang tidak bisa dikontrol oleh Herodes membuat dia melakukan kejahatan. Herodes menjadi sumber penderitaan dan duka bagi orang tua yang anak-anaknya menjadi korban pembunuhan. Kami tidak mau menjadi orang tua yang tidak bisa mengontrol rasa marah kami. Karena itu, pada Natal ini kami memohon Tuhan menolong semua orang tua agar mengasihi anak-anaknya. Di tengah ancaman, Allah melalui malaikatnya dalam Matius 2 ayat 13 berkata kepada Yesus, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Pada Natal ini sebagai ibu, kami meyakini Tuhan juga akan menolong kami menemukan jalan keluar untuk semua kesulitan. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Kata firman Tuhan dalam Matius 2 ayat 20-21. Sebagai kaum bapak, kami pun berharap mengalami hal yang sama dengan Yusuf, yaitu Tuhan mengajari kami cara bertanggung jawab bagi keluarga serta memberikan rasa aman di tengah keluarga. Hal terpenting sejak Natal hari ini seperti Yusuf, kami tidak hanya berharap Tuhan menolong, melainkan menyatakan pertolongan Tuhan itu dengan sikap optimis di dalam Tuhan saat menjalani kehidupan. Kami fokus mengajarkan dengan benar dan sungguh di dalam iman yang memberkati dan menolong. Seorang khotbah di usianya yang senja melalui kitab Khotbah 9 ayat 1 mengatakan, apakah yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Tuhan telah mengizinkan orang-orang sepertiku melewati masa yang panjang di dunia ini. Dari tahun ke tahun Natal dirayakan. Apa yang sudah baru dan berubah? Sampai di usia ini, aku pun tidak terlalu berhikmat memberikan jawabannya. Hanya saja melalui
Biarlah orang-orang seperti kami menjadi teladan bagi yang muda dalam iman. Kami meyakini Allah sahabat kami menjalani hidup. Dalam firman Tuhan pada kitab Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Apa artinya Immanuel? Matius 1 ayat 23 menyebutkan artinya Allah menyertai kita. Kelahiran Yesus inilah tanda Allah mau menyertai kita dan masuk dalam kehidupan manusia. Kalaupun ada kekhawatiran atas keluarga dan generasiku melalui Natal ini, manusia perlu meyakinkan dirinya bahwa Allah menyertai umatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Memang hanya dan selalu cinta kasihlah dasar Allah melakukan tindakannya. Itu telah diwujudkannya melalui kelahiran Yesus seperti perayaan hari ini di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, kata para ahli Taurat Yahudi dalam Matius 2 ayat 5, saat menjawab pertanyaan Herodes kepada mereka tentang tempat Yesus yang baru dilahirkan. Jauhlah hal yang demikian dari kami, yaitu tahu tentang Yesus dan tahu tentang janji Tuhan, lalu bisa memberitahukan pengetahuan itu kepada orang lain, tapi tidak menanggapi kasih itu dengan sukacita. Melalui perayaan Natal malam ini, sebagai parhalado, kamilah yang duluan dan menjadi teladan umat merayakan cinta kasih Tuhan itu. Tuhan jugalah yang memakai kami untuk memberitahukan dan mengarahkan jalan kebenarannya agar umat jauh dari kerusakan seperti tema Natal kita. Dia telah mengarahkan orang Majus memilih jalan yang benar berdasarkan Matius 2 ayat 12. Amin. Selanjutnya kita akan menyaksikan kor sekolah minggu dengan judul Ding Dong. Bangsa
tarian lilin. Biar sinar yang
merefleksikan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena Tuhan mau terlibat di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada Allah karena Tuhan selalu menyertai kami, dan kiranya keterlibatan dan penyertaan Tuhan itu sungguh kami rasakan, agar kami menemukan jalan kreatif untuk mengenal kehendak-Mu yang bisa kami kerjakan dalam laku hidup setiap hari. Tuhanlah yang memimpin kami mendengarkan firman Allah dan merenunginya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudari, ibu bapak, pembacaan firman Tuhan untuk renungan Natal malam hari ini diambil dari Matius 2 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan. Untuk kita merenunginya, marilah kita saksikan panggung boneka, kiranya menolong kita merefleksikan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Sekarang khusus untuk anak-anak sekolah minggu ya. Selamat Natal adik-adik sekolah minggu. Nah, sekali lagi kurang semangat ya. Selamat Natal adik-adik sekolah minggu. Mantap. Kalau gini kan saya senang dengarnya ini. Sekarang saya mau bercerita. Mau nggak mendengarkan cerita kakak? Mau? Kurang kuat, mau tidak? Tapi nanti saat saya bercerita, jangan ada yang ribut ya. Jangan ada yang senggol-senggol, jangan ada yang colek-colek temannya, oke? Oke? Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja kita saksikan panggung boneka Tuhan mengarahkanku ke jalan yang benar. Namaku Butet, anak paling kecil di keluarga kami. Aku masih kelas 3 SD dan aku punya abang namanya Ucong. Halo adik-adik sekolah minggu. Abang, aku kan belum selesai perkenalannya. Kalian pede kali manggil mereka adik-adik. Aku aja manggilnya teman-teman. Kirain udah selesai tadi. Maaf lah ya. Gak apa-apa lah aku panggil mereka adik-adik. Karena aku kan udah kelas 1 SMP. Mereka kelihatannya masih SD semua. Ih, abang, pokoknya aku mau perkenalkan diri lagi. Iya, ya. Halo kawan-kawan. Maaf ya, tadi abang aku iseng kali ganggu perkenalan kita. Aku lanjut ya.
belajar malam, aku samperin opungku di ruang TV. Biasanya kami ngobrol-ngobrol sampai aku tertidur. Ih, penting kali. Gak perlu lah sampai dikasih tahu yang kayak gitu. Malu lah sama ada anak sekolah gitu. Ucok, unang kamu si Bu Teti. Pokoknya salahnya apa dia temani opung kalau malam-malam. Kau mana mau temani sibuk kau sama handphonemu itulah. Iya, maafkan Ucok aku. Dikit maaf, tapi terus kau mau balik nih, Butet. Iya, Opung. Baik-baik lah kalian. Nggak tolong dulu ambil minum opung ya Butet. Oke, Opung. Kalau ada ini tuh, baik. Ya udah, kau kenalkan dulu dirimu sama cucu-cucuku anak sekolah HKBP Rana itu. Baru nanti ku kenalkan diriku. Oke, Bun. Halo teman-teman. Aku perkenalan dulu lah ya. Namaku Ucok. Abangnya si Butet. Aku udah kelas 1 SMP loh. Aku hobinya main bola. Tapi selain itu aku juga suka main HP. Nah, biasanya kalau malam aku belajar sama si Butet. Kira-kira sampai jam 8:30 lah. Nah, habis belajar biasanya Butet cerita-cerita sama opung kami. Nah, kalau aku biasanya main HP dulu lah sebelum tidur. Tapi kalau tiap sore biasanya aku bantu mama aku kerja. Mama aku kerjanya jualan bunga. Jadi tiap sore aku sirami lah bunganya biar segar dan subur bunganya. Laku deh dijual. Udah Cok, opung dulu banyak perkenalan. Itulah kalau udah tua. Tadi opung suruhnya si Butet ngambil air minum opung karena ngomong obatnya opung. Rupanya obat opung udah habis. Pergi dulu ke apotek. Iya, Pum. Dari mana uangnya, Pum? Dari bapak mulai minta uangnya. Lihat di HP Pak Ucok. Asal itu si Ucok obat sudah petikan. Oh, lo itu. Nggak ada Ucok. Nah, anak-anak sekolah itu, kalian harus kenal aku ya. Biar kenalkan dulu diriku. Aku dipanggil Om Ucok. Si Ucok sama si Butet itu pohoku lagi. Tahu yang kalian arti pohoku? Cucu kulai mereka berdua itu. Hanya mereka yang cucu udah Pak, karena hanya satunya anakku dikasih Tuhan. Itulah bapak mereka. Umurku udah 70 tahun, udah tua. Tadinya aku yang jualan bunga itu, tapi karena udah tua, jadi menantu lah. Mamanya si Ucok sama si Butet yang melanjutkan mengurus bunga-bunga itu. Karena tadinya dia yang kerja di rumah sakit, tapi masih honor waktu itu. Anakku, bapaknya si Ucok itu udah duluan PNS, guru olahraga di SD dekat rumah kami. Pas nikah mereka, lahirlah anaknya si Ucok. Pohon itu jadi berhentilah juga menantu itu bekerja dari rumah sakit. Tapi tidak kami paksa dia berhenti kerja. Memang dianya yang mau berhenti kerja karena gajinya kecil. Harus naik angkot ke tempat kerja. Padahal anaknya nggak ada yang jaga. Suamiku udah duluan meninggal. Daripada sendiri aku di rumah, bilanglah sama bapak si Ucok biar tinggal di rumah aja mereka. Nggak usah ke tempat lain. Sama mereka yang nyerah di rumah ini. Opung, ini air minumnya. Lama kali Opung perkenalannya. Gak enak aku ngasih minumnya langsung sama Opung. Masih ngomong Opung tadi gue lihat sama anak-anak sekolah minggu.
Ya Opung pikirnya mereka kayak aku, sabar mendengarkan cerita Opung tiap malam. Ini minummu ya Pung. Mau pergi dulu aku ke warung beli pensil gambar. Mau menggambar aku nanti malam, ada tugas kesenian dari sekolah. Butet, ini uang pensil gambarmu ya. Yang kecil aja beli, yang besar pun kau beli nanti. Udah berapa hari udah hilang itu. Oluban minum di lemon sucok akan ingani dulu di kebaribana. Mak, kasih dulu ini sama Opung. Aku mau main bola. Udah dipanggil-panggil kawanku aku tadi pas beli obat Opung itu. Nina ibana sama nih. Dungi istirahat mana inang. Tokin dung mengalah ubat asal obat ada orang majau dengan bapak disucok. Tusohon bapak ucok. Halo anak-anak sekolah minggu. Kurang semangat. Halo anak-anak sekolah minggu. Mantap. Namaku Amok. Iya, namaku Amok. Iya. Anakku 2. Itulah tadi si Ucok sama si Butet. Aku guru olahraga loh di SD 001. Wah. Nah, kalau sore pulang sekolah aku mengurus ayam yang kupelihara di belakang rumah. Jadi kalau bertelur ayam itu banyaklah telurnya kan, dijual ke warung. Ya. Nah, nanti Mama Sucok lah yang menjual nanti ke warung. Nah, itulah perkenalan dari Buya anak-anak sekolah minggu. Sekarang gilirannya Mama Sucok lah dulu lagi. Baik, Mama Ucok. Halo anak-anak sekolah minggu. Namaku Inom. Aku mamanya si Ucok sama si Butet. Tadi udah disampaikan mertua dan suamiku sebenarnya tentang aku. Dulu aku kerja di rumah sakit, tapi sekarang kerjaku mengurus taman bunga. Itulah yang kujual. Terus pagi-pagi jual telur ayam lah aku. Selain itu mengurus rumah tangga juga aku. Tapi aku juga guru sekolah minggu loh adik-adik. Begitulah perkenalan singkat di keluarga Ucok. Iya. Perkenalan panjang maksudnya. Begitulah perkenalan panjang dari keluarga Ucok dan Butet. Keluarga mereka terdiri dari Opung Boru, Amok, Ino, Ucok, dan Butet. Di ruang belajar, habis mengerjakan tugasnya, Ucok dan Butet membicarakan perayaan Natal mereka. Bang. Bang Ucok. Iya. Dengar dulu Bang. Iya Butet. Abang dengar engkau nih. Ngomong lah. Abang sambil ngerjain tugas ini loh. Bentar. Tinggal sandal 21 lagi nya ini. Paling 5 menit lagi. Lama kali. Dari tadi bentar lagi. Nanti lah itu dengarkanlah Bang cerita. Aku mau ngomong TV cerita-cerita sama Opung. Ada mau tanya sama Opung dulu. Cerita lah dulu sama Opung ya dek. Nanti aku samperin ke sana. Tanggung kali tugas ini loh. Betul ya. Datang nanti abang ruang TV. Ada mau kutanya sama abang. Jawab ya bang. Gak serius menjawab. Iya dek. Nanti aku jumpain kalian ya. Bang, udah kayak cemburu kamu lihat Butet. Iya Pung. Kesal aku sama Bang Ucok. Kenapa kau kesal sama bangmu itu? Kalau nama badai dokter, kamu teruskan. Bang Ucok yang duluan mah. Apa rupanya dibuatmu sama Butet? Iya, apa rupanya dibuat abangmu samamu? Pokoknya abang yang buat aku kesal. Iya, kami perlu tahu juga rasanya baru apa dibuat apa kamu samamu. Abang mah bilang mau cerita samanya, tapi hanya terus jawabannya.
Udah aku bilangnya sama dia, bentar lagi mendengarkan pun. Jadi nggak selesai tugas lo dari tadi. Iya, tapi apa bilang terus itu. Apa bilang 5 menit lagi, tapi sampai sekarang nggak jadi-jadinya mendengarkan aku. Iya, memang 5 menit lagi. Tapi karena nggak sabar adek ganggu-ganggu terus abang, jadi nggak selesai lo tugas adek. Kalian besok harus dikumpulkan ini. Mamang, kerjakan tugas Ucok. Gak usah nangis. Lihat dulu si Ucok ini Mak Butet. Kenapa banyak tadi kamu, Ted? Aku mau cerita, Bu, tapi aku nggak mau mendengarkan aku. Ya kan abangmu lagi belajar. Sabar menunggu abangnya. Baru nanti cerita kau. Nanti kalau aku tunggu dia udah ngantuk aku. Kan bisa didengarkan dia dulu aku cerita. Udahlah Butet. Jadi dua-duanya kalian nangis kan? Apa rupanya ceritamu? Udah. Apa rupanya mau kau ceritakan sama abangmu itu? Minggu kemarin pas di sekolah minggu, guru sekolah minggu ngasih tahu kalau kami udah mau Natal bulan depan, Pak. Terus apa mau kau bilang sama abangmu? Aku mau cerita sama abang. Pas di sekolah minggu kan dipilih anak-anak yang ikut drama kelahiran Yesus. Aku lah dipilih. Tapi ada mau tanya juga sama abang. Ada yang pulang untuk keluar. Aku dipilih jadi orang majus, Ompuk. Terus kata guru sekolah minggu, nanti orang majus ketemu sama Raja Herodes. Tapi aku nggak tahu kayak mana lagi ceritanya. Pas guru sekolah minggu menjelaskan tadi, aku diajak teman-temanku cerita. Terus apa hubungannya sama abangmu? Kan abang tahun lalu pernah berperan sebagai Raja Herodes tuh. Aku mau tanya ceritanya. Besok sore kami latihan di gereja. Gimana aku memerankan orang majus kalau aku nggak tahu ceritanya? Makanya aku nanya abang. Udahlah. Masa nangis lagi? Besok kami latihan. Aku belum tahu ceritanya. Sekarang aku udah ngantuk ini. Kapan lagi aku tahu ceritanya? Besok kan libur baru, latihan baru sore. Mama kan guru sekolah minggu. Besok mama jelaskan ceritanya ya. Sekarang tidurlah dulu, udah malam. Lap dulu air matanya. Udahlah. Sini bapak lap air matanya dulu. Tapi aku juga jadi gak sempat cerita-cerita sama Om Pula. Tak heboh bukan. Besok kan masih bisa. Tidurlah kamu ya. Pilih sama bapak. Buat Pak Ucok si Buteton. Oh iya. Ayolah Butet. Besok lagi ya. Tadi udah dibilang mamaku. Dia menjelaskan cerita sama aku besok. Sekarang tidur kita ya dulu. Tidur dulu aku ya, Bu. Butet akhirnya tidur dan keesokan harinya karena libur keluarga Butet, Opung, Amo, Inom dan Ucok makan bersama. Butet masih ingat rasa ingin tahunya dari malam. Sehabis sarapan pagi, Butet langsung menanyakan cerita orang Majus dan Raja Herodes kepada mamanya. Mana mama ini? Ma, tadi malam udah janji mama mau menceritakan tentang orang Majus kan sama Herodes itu. Gak susah banget. Bukan. Sabarlah Butet. Tidak lupanya mamamu itu. Bantulah dulu mamamu menyimpan piring-piring kita ini ke belakang. Baru nanti kalian cerita. Iya, Bu. Piring makan mereka disimpan ke belakang dan setelah piring disimpan, Butet menanyakan cerita ke mamanya, tapi tiba-tiba HP mama Butet berdering. Nanti aja makannya, Ma. Cerita dulu. Terus kan jadi nih. Kemudian kata teleponnya Butet. Mana tahu ada yang penting. Sabar ya Bu.
harus jadi anak sahabat kita. Horas sama Pandita. Horas sama Pandita. Horas sina. Mangidoba kami mengganggu bah. Eka saat kaya kali turgi Natali dibagi tuak kadadana sekolah mingguina. Asasanga di jahat-jahat nasida. Alana jam 4 sore non ngalatihan nasida kan. Allah amang, onman dan berhat membagi amang. Cepat ya, Ma. Dari suara si budek di soalnya menguruki barang ruang kuasa di pahato. Ido amang, ido maaf amang. Siana bodari, saya menunggu di bala tarimot ni ceritanya orang Majus doa Raja Herodesi. Ala ibana dohot sada gabe pemeran orang Majus. Dan iboto ibala cerita apa yang latihan dalam sore. Atau lihat kamu maju telponi kusi budek ini. Ini yang pendeta ngomong bersama kita. Shalom, Mama. Selamat pagi. Shalom budek, gimana kabarmu? Sehat, Amang. Gimana kabar Amang? Sehat budek. Amang dengar tadi kayak kesal kau sama mama. Apa rupanya yang buat kau kesal? Nanti kan mau latihan Natal, Amang. Aku jadi orang Majus, tapi belum tahu aku ceritanya. Makanya aku tanya Abang. Dia tahun lalu jadi Herodes. Gak mau dia menjelaskannya sama aku. Bilang tunggunya dulu. Ya gak maunya kau. Cerita, gak usah berkelahi. Iya, Amang. Katanya Mama tahu ceritanya. Makanya aku tanya. Tapi dari tadi pagi habis makan gak jadi Mama cerita. Jadi kesal aku, Amang. Ya udahlah, apalagi yang ceritakan langsung lewat telepon ya. Oke, Amang. Jadi gini Butet, orang Majus itu berasal dari daerah timur Yerusalem. Nah, pas Yesus lahir, mereka melihat bintang muncul di daerah Yerusalem. Mereka pun berangkat dari kampungnya ke Yerusalem. Terus di sana mereka nanya Herodes. Waktu itu Herodes adalah penguasa yang memerintah di daerah Yudea, tempat orang-orang Yahudi. Orang Majus nanya ke Herodes, di mana Yesus lahir? Bagi orang Majus, Yesus yang lahir itu adalah raja orang Yahudi yang baru. Waktu itu Herodes terkejut karena dia merasa ada saingannya jadi penguasa di Yudea. Tapi meski begitu, dia pura-pura biasa aja waktu ditanya orang Majus tentang Yesus. Karena Herodes pun nggak tahu tentang Yesus yang baru lahir itu sebenarnya, dia menanya ke imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, di mana orang Majus itu. Nah, imam-imam dan ahli Taurat tahu ceritanya karena dicatatkan di kitab sucinya orang Yahudi. Berdasarkan pengetahuan mereka itulah diberitahu di mana tempat Yesus yang disebut Mesias atau Juru Selamat itu, dan dia lahir di Bethlehem. Herodes pun menyuruh orang Majus itu pergi ke Bethlehem untuk melihat Yesus yang lahir. Herodes juga bilang agar mereka memberi kabar kepada Herodes kalau sudah bertemu Yesus. Herodes bilang mau menyembah Yesus, padahal dia sendiri iri kalau ada orang lain yang menjadi raja selain dia. Dia sendiri punya niat membunuh Yesus kalau dia tahu di mana Yesus berada. Karena Tuhan mengetahui rencana Herodes mau membunuh Yesus, Tuhan pun melalui mimpi menyuruh orang Majus agar tidak pulang dari jalan yang lama tadi. Mereka harus mencari jalan lain supaya tidak bertemu dengan Herodes. Tuhan juga menyuruh malaikatnya menemui Yusuf dalam mimpi untuk memberitahu agar Yesus dan Maria dibawa ke Mesir, karena Herodes akan menyuruh orang-orang yang membunuh Yesus. Herodes tahu kalau orang Majus nggak jadi pulang ke kampungnya lewat istananya. Akhirnya dia membunuh semua bayi berumur 2 tahun ke bawah yang ada di Bethlehem, karena menurutnya Yesus juga akan ikut terbunuh kalau udah seperti itu. Gitulah ceritanya, Buden. Kenapa Herodes mau membunuh Yesus, Amang? Iya, karena iri.
Herodes nggak mau ada saingannya. Udahlah Butet, siapa yang pendek menceritakan sama lo? Datanglah nanti kau latihan Natal ya Butet. Kalau masih ada pertanyaan, pas jumpa nanti yang menjelaskan ya. Iya, Amang. Makasih, Amang. Iya, Amang. Makasih, Amang. Sama-sama Butet. Kasihlah dulu HP-nya lagi sama mamamu. Halo Amang. Ima Daina, bagi kamu malituki. Naik telepon na posonta do peau asa di bayasnya sida anon samping-samping di garejai. Allah Amang, mau lihat teh. Horas Amang. Begitulah cerita Butet dan keluarganya. Selamat Natal anak-anak sekolah minggu AKBP Rana Tunas. Selamat Natal teman-teman. Bapak Ibu saudara-saudari, kita sudah menyaksikan panggung boneka dengan segala keterbatasannya. Marilah merenungi tema Natal malam hari ini. Tema Natal kita, Tuhan mengarahkanku ke jalan yang benar. Sebenarnya itu kita adopsi dari tema Natal nasional yang telah ditentukan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia berdasarkan Matius 2 ayat 12, yaitu pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudari, Bapak Ibu, saya tidak akan membahasakan ulang lagi penjelasan dari PGI dan KWI. Karena menurut saya, renungan dan pesan pastoral PGI tentang tema ini sudah sangatlah dalam. Beginilah kira-kira. Perayaan Natal selalu membawa sukacita dan damai sejahtera bagi hidup kita. Karena Yesus datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Oleh Dia yang lahir di kandang hewan, wafat di kayu salib, dan kemudian bangkit dari antara orang mati, kita dilahirkan kembali sebagai ciptaan baru dan memperoleh hidup kekal. Saudara-saudari, ibu bapak, apakah kita tahu bahwa orang-orang Majus dari timur itu sebenarnya orang yang tidak percaya kepada Yesus? Mereka adalah orang asing yang dalam pengertian iman kita sekarang adalah orang di luar kekristenan. Tetapi dengan bantuan bintang, mereka datang menyembah Yesus dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Setelah mengalami sukacita dalam perjumpaan yang istimewa tersebut, orang-orang bijak itu kembali ke negerinya melalui jalan lain, seperti yang ditunjukkan Tuhan. Mereka mampu melewati tantangan, hambatan, dan kesulitan dalam perjalanan mereka mencari Yesus. Dan setelah berjumpa dengannya, mereka juga berani menempuh jalan baru yang belum tentu lebih mudah dari jalan sebelumnya. Jalan lain itu dapat dipahami juga secara rohani sesudah bertemu dengan Yesus, termasuk melalui Natal malam hari ini. Orang tidak lagi menjalani hidup dengan cara lama, tetapi dengan cara yang baru, menjadi manusia baru. Dengan demikian, Natal juga mengajak kita untuk menemukan jalan baru dan kreatif dalam mewartakan kasih Tuhan kepada sesama dan semua makhluk ciptaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, orang-orang bijak dari timur
yang berjalan bersama-sama mencari Yesus mengajak kita, saya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, untuk berjalan bersama juga dalam menemukan kehendak Tuhan. Apakah di dalam perayaan Natal yang sudah kita kerjakan selama ini kita sungguh melakukan yang dikehendaki Tuhan, atau sekadar menampilkan segala sesuatu yang bisa kita tampilkan, termasuk pakaian, termasuk perkataan dan lain sebagainya, untuk menegakkan kerajaan kasih-Nya sebagai warga bangsa dan warga gereja. Meskipun kita bineka, berbeda agama, suku, golongan, budaya, kita mesti selalu berjalan bersama agar dalam kebersamaan itu mampu menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan hidup. Keanekaragaman merupakan anugerah Allah yang harus disyukuri, dirawat dan dikembangkan. Kebinekaan yang kita sadari sebagai anugerah Tuhan itu seharusnya mendorong kita untuk saling bergandengan tangan dalam mewujudkan tata kehidupan bersama yang lebih bermartabat. Sampai di sini, Natal ketika itu dimaknai sebagai perjumpaan dengan Tuhan seharusnya menyentuh hati kita agar kita mau bergandengan tangan dengan semua orang. Dengan berjalan bersama kita dimampukan untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, membangun kembali kehidupan dari keterpurukan dalam berbagai bidang akibat pandemi COVID-19, membangun peradaban kasih di tengah menguatnya tindak kekerasan, merajut kerukunan di tengah merebaknya intoleransi, mempopulerkan budaya jujur di tengah mengguritanya tindak kejahatan korupsi, menggemakan pertobatan ekologis atau cinta lingkungan hidup di tengah maraknya kerusakan alam seperti banjir beberapa hari yang lalu. Itu semua kenapa terjadi? Satu sisi karena bencana alam, tetapi di sisi yang lain ada juga pengaruh manusia yang selalu menghasilkan sampah dan menggunduli hutan. Pertemuan dengan Yesus seharusnya kita berpikir jauh betapa egoisnya di dalam hidup ketika kita merusak alam, lalu anak-anak yang tampil tadi harus hidup di dalam kesusahan 10 tahun, 20 tahun mendatang hanya karena kita orang tua yang terlalu rakus. Bertemu dengan Yesus berarti mengembangkan hidup berpolitik yang beretika menjelang pesta demokrasi tahun 2024. Silakan berbeda pilihan, tapi terlalu konyol hanya karena beda pilihan kita menjadi bermusuhan. Berjalan bersama dapat menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Oleh karenanya, semangat itu perlu ditopang dengan sikap saling memahami, saling menerima, saling mendengarkan, dan saling menghargai kawan seperjalanan, yaitu seluruh warga bangsa kita. Meskipun orang lain beda suku, beda agama, mereka juga adalah teman kita untuk membangun Indonesia yang kita juga akan menerima dampak dari kebaikannya. Kita hilangkanlah berbagai pikiran negatif dan prasangka buruk. Kita kembangkan budaya hidup damai dan bersaudara. Alami suatu ngadong luas di HKBP, secara khusus HKBP Ranai Natuna, mendebar ujaran kebencian dan justru sumber kebencian di tengah-tengah masyarakat. Kasih Allah juga bisa diwartakan dengan kesediaan kita untuk menjadi teman dan sahabat bagi saudara-saudari kita yang menjadi korban pelecehan seksual, peredaran obat-obat terlarang, pemutusan hubungan kerja, diskriminasi, bencana alam, dan berbagai bentuk ketidakadilan lainnya. Kasih Allah yang hadir dalam peristiwa Natal ini memanggil kita untuk peduli pada sesama yang sedang menderita. Karena apa yang kita lakukan untuk saudara-saudari kita yang sedang menderita atau mengalami kehinaan, kita lakukan juga untuk Allah. Untuk apa Tuhan yang terhormat itu menjadi manusia yang hina? Dasarnya hanya kepedulian. Begitulah kita. Berlandaskan iman yang teguh dan kasih yang tulus, kita bersama-sama dapat menumbuhkan harapan dan semangat saudara-saudari kita untuk kembali melangkah dan berjuang meraih mimpi-mimpi yang mungkin telah hilang. Aleso tunggabihita do pamagohon cita-cita ni akarengata terlumuri akayana kota. Berani berpihak kepada korban juga merupakan jalan kasih yang perlu kita tempuh saat ini.
Manakala masih banyak orang yang hanya menjadi penonton saat sesamanya menderita, atau sengaja menutup mata agar hidupnya tetap aman dan nyaman. Teladan orang Samaria yang tergerak oleh belas kasih untuk menolong korban perampokan perlu dihidupkan dan diwujudkan dalam keseharian kita. Dan Natal malam hari ini hendaknya kita bukan menonton Natal, tapi kita sedang bernatal untuk merefleksikan kehadiran Yesus. Kita tidak sedang menerapkan egoisme dalam pengertian anak-anak itu yang memang lucu, orang tua itu yang memang tongan, berwibawa, tidak. Tapi dengan semua karakter yang ada pada kita, kita sedang bernatal. Dan karena kesadaran anak-anak HKBP Ranai Natuna harus lebih maju, dan semua itu kita kerjakan karena cinta kasih kita kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih, kehadiran Sang Kasih sejati yang menyelamatkan kita harus terus diwartakan. Berbagai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai karya manusia seharusnya dimanfaatkan untuk memuliakan Allah dengan membangun tata kehidupan bersama yang penuh kasih. Media sosial sebagai bagian dari kemajuan ini menawarkan jalan-jalan menarik untuk mewartakan kasih Tuhan. Marilah kita menuliskan pendapat, renungan, dan khotbah dan yang menyejukkan dan mendamaikan hati banyak orang. Dan saya pun menahan diri untuk berkhotbah menghakimi atau sekadar membentak-bentak ibu bapak saudara-saudari sekalian. Tapi marilah kita membangun semangat bersama. Kemudian kita mengunggah foto-foto tentang keindahan hidup bersama di tengah aneka perbedaan, atau membuat film-film pendek yang menginspirasi orang untuk peduli kepada orang lain serta alam sekitar, daripada sekadar mengupload hanya untuk memamerkan apa yang ada pada kita, yang sering justru menyakiti orang lain. Seharusnya kita mengisi ruang publik, yaitu pasar dan tempat-tempat umum, dengan kesejukan dan kedamaian, guna menyebarluaskan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kesederhanaan, dan kebersamaan, daripada sekadar menggunakan ruang publik untuk gosip dan menceritai kelemahan orang lain yang justru sering menimbulkan kesakitan dan kerusakan hidup. Marilah kita juga berani melawan ujaran kebencian dan berita bohong yang dapat merusak kerukunan hidup bersama, daripada sekadar mengungkapkan rasa sakit hati kita dan menyinggung perasaan orang lain melalui status dan lain sebagainya. Dalam terang Natal kita diajak untuk semakin bijak dan cerdas dalam bermedia sosial, semakin kreatif dalam mewartakan kasih, semakin setia dalam memegang nilai-nilai moral dan etika di dunia maya, sehingga kasih Allah semakin terpancar dan damai sejahtera semakin nyata. Jalan-jalan kreatif yang ditawarkan oleh media sosial sudah sepantasnya kita memanfaatkan sebagai sarana pewartaan, sehingga mampu menggerakkan banyak orang untuk menjadi duta-duta kasih dan pelopor perdamaian di lingkungan keluarga, gereja, dan masyarakat. Alami sotung singgung kamu donga muda di media sosial, playing victim, berperan sebagai korban, tapi sebenarnya kita sedang menyinggung dan menyakiti yang lain. Stop untuk seperti itu. Semoga dalam merayakan hari Natal ini kita sungguh merasakan kasih-Nya. Allah Sang Kasih selalu bersama kita. Immanuel, Allah beserta kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Ia juga selalu menjaga kita, sehingga kaki kita tidak pernah goyah dalam mencari dan menemukan jalan-jalan kreatif agar karya keselamatan Allah dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Jangan takut benar di tengah-tengah kesulitan menerapkan kebenaran. Marilah kita latih anak-anak kita untuk hidup ideal. Saya 3 hari loh untuk kami kamanga kainan di tonga-tonga huria KBP Ranai Natuna. Sekarang nasihat kita kepada anak-anak, cari apa yang penting untukmu. Alena jolo ahalo nata mudaho jalan dari mudaho nata raskar kita. Patut doha muluan, tulis doha muluan. Kenapa kita tidak mengajarkan tentang kepedulian dan kebaikan terhadap anak-anak kita? Beranilah hidup ideal. Yang lain, kiranya Natal ini kita tidak bersikap seperti Herodes
yang punya iri, dengki, sakit hati terhadap kesuksesan dan keberhasilan orang lain. Kiranya kita menahan diri untuk selalu ingin lebih dibanding yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan mengarahkan kita ke jalan yang benar, menuntut kita melatih diri mendengarkan Tuhan seperti orang Majus. Namun satu hal yang perlu kita sadari, jalan yang dikehendaki Tuhan adalah jalan yang menuntut kita untuk memperjuangkan kehidupan, kebaikan dalam hidup, hidup yang penuh kasih, agar dunia ini nyaman didiami dan ditinggali oleh semua manusia dan makhluk untuk segala waktu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sudah merenungkan firman-Mu. Kiranya kami Tuhan berikan kemampuan untuk merasakan, mengenal tanda-tanda dan petunjuk Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena melalui firman hari ini kami diajarkan beberapa standar bahwa itu adalah suara Tuhan, yaitu jika kehendak kami untuk membangun kehidupan, jika kehendak kami untuk memelihara persaudaraan, jika kehendak kami untuk memaafkan yang bersalah, jika keinginan kami untuk mengampuni orang yang berdosa, berarti kami sedang mendengarkan Tuhan. Tetapi jika untuk memutuskan apa yang harus kami kerjakan, kami didasari sikap iri, sikap benci, dengki, dan ingin menonjolkan diri dibanding yang lain, Tuhanlah menolong kami untuk hati-hati memutuskannya. Jangan-jangan itu kehendak kami sendiri. Tuhan, kiranya Natal malam hari ini bermakna dan kami hidup di dalam jalan Tuhan. Kami juga menyadari bahwa rangkaian acara ini juga renungan firman Tuhan hari ini punya keterbatasan. Ampunilah kami akan segala dosa kami dan tolonglah kami mengarah kepada Tuhan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita respon firman Tuhan melalui nyanyian anak sekolah minggu Parange Akar Imbang. Mari mensyukuri cinta kasih Tuhan melalui tarian anak sekolah minggu lonceng Natal. Thank
kabarade dirita pasahaton peliata tu debata marende hita sian buku de nomor 62 ayat sada rodi hukma. Nunga hita parohaon ulaon ni debata napakupahon haluaon tu hita manusia. Ino tutu nunga di Totong do debata patupahon na denggan tu hita manusia di ganuk partikiata. Tangyono tamaidana isaluhut pajawana di gulu selesai. Di rohata maragam abad-abad tujuanon alai pos marohata alani Immanuel dongatama debata. Kiranya kehadiran orang tua dan saudara menjadi jalan Tuhan menyertai kami. Niat hati ingin memuja, namun malapetaka diinginkannya. Kami berjalan dituntun bintang, bintang berseri menyambut ilahi. Sesampai di sana, kami bersuka membuka harta sebagai tanda. Dengan emas, kemenyan dan mur, kami tersungkur. Di hadapan ilahi kami bersyukur. Sang bayi menyampaikan selamat dunia, malaikat mengingat dalam hikmat, menyapa dalam jiwa, menginginkan ketaatan supaya aman. Misi Allah pasti terjadi, meskipun kami bisa dibenci, para bayi semua mati. Kami meyakini Allah tetap menyertai. Dalam harapan
diurup itu hamba saluhut kita makilalahon padongan yonna jala panuturionna tu dalam natikor rahma kita martangiang ade amana Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani de mata ama, doho parsauran itu di purbadiema, nama ngaramoti hamu salhutna. Amin.